wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada video kali ini kita akan membahas terkait terapi farmakologis dislipidemia. Namun kali ini kita akan membahas yang lain-lainnya, yaitu ada mipomersen ya, dan nanti coba kita lihat ada apa aja. Kayaknya sih yang video kali ini nggak akan begitu lama ya, karena tadi kayaknya sisa tinggal beberapa obat dan ada beberapa rangkuman obat dari dislipidemia. Oke, kita lanjutkan. Oke, mipomersen ini adalah antisense oligonukleotida yang dapat mengikat mRNA dari ApoB100 yang dapat mencetuskan degradasi selektif pada molekul mRNA yang dapat menurunkan kadar LDL dan lipoprotein A. Ya, jadi ini pada prinsipnya dia nurunin LDL dan lipoprotein A. Jadi ya kayaknya ya sebelum udah pernah saya kasih tahu juga ada beberapa dislipidemia ya yang memang mempengaruhi terutama lipoprotein A. Nah, ini mipomersen ini adalah salah satu pilihan terapinya. Tapi ya memang kalau untuk di Indonesia kayaknya ketersediaannya belum ada ya. Atau mungkin udah ada tapi dengan merek yang lain dan masih terbatas kita nggak tahu juga ya. Tapi ini salah satu pilihan ya. Ya, nice to know juga ya. Jadi kalau ke depannya keluar obat ini atau udah keluar ya, nah kita bisa memikirkan untuk memberikan mipomersen. Nah, ini udah disetujui FDA sebagai terapi untuk homozigot familial hypercholesterolemia. Nah, ini nih. Jadi ada beberapa kan kita tahu dislipidemia ada primer dan sekunder. Nah, yang primer ini seperti ini nih ya, familial hypercholesterolemia. Ini biasanya memang pasien-pasien yang masih relatif muda ya, tapi ternyata sudah ada dislipidemia dan biasanya cukup ekstrim berat ya, karena ini adalah suatu kelainan genetik ya, homozigot familial familial hypercholesterolemia. Nah, ini mipomersen adalah salah satu terapinya. Ada obat golongan lain, nah seperti thyroid hormone mimetic dan LDL aferesis. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Jadi terutama LDL aferesis ini terus terang juga saya juga belum pernah menggunakan dan belum tahu bagaimana mekanisme pastinya ya. Ini LDL aferesis ini bisa digunakan mungkin yang udah kasus-kasus yang sudah refraktor berat gitu ya, sudah diberikan beberapa obat statin ya, ezetimibe dan lain sebagainya tapi masih belum ada perbaikan. Nah, ini mungkin salah satu pertimbangan dari LDL aferesis ya. Mungkin yang sering kita dengar tuh seperti seperti leukoferesis gitu ya, plasmaferesis. Nah, ini ada lagi nih, LDL aferesis. Ya, ini suatu nice to know aja ya, bisa kita gunakan juga. Dan ada juga thyroid hormone mimetic. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya kita lihat ya di sini, memang obat yang terutama fokusnya ke LDL itu di sini kita lihat ada statin ya. Statin bisa menurunkan sampai 55% ya. Dan dia dapat meningkatkan HDL dan menurunkan trigliserid. Jadi jangan khawatir misalnya ada pasien datang LDL tinggi, trigliserid tinggi, wah kasihnya double aja deh statin sama fenofibrat misalnya gitu. Nah, itu tidak perlu. Cukup kita berikan statin ya karena dia bisa menurunkan trigliserid juga. Kecuali memang hipertrigliseridemia, ya itu bisa kita berikan golongan tadi ya, fenofibrat, givifrozil. Tapi kalau misalnya LDL tinggi, trigliserid tinggi, tapi misalnya trigliseridnya tingginya di atas 500, bisa ada pertimbangan untuk kombinasi antara statin dengan golongan fibrat seperti itu. Nah, balik lagi jadi kita yang statin tadi ya, efek sampingnya di sini paling sering miopati. Peningkatan enzim hati ini apa namanya relatif jarang ya, tapi perlu dipikirkan apabila pada pasien-pasien diberikan statin ada peningkatan SGOT-SGPT. Oke, kontraindikasi statin itu adalah penyakit hati akut atau kronik. Ya, nah jadi pada pasien-pasien ya, misalnya sudah sirosis seperti itu. Nah, ini sebenarnya kontraindikasikan. Tapi ya kita kembali lagi ya pada pasien-pasien ini, apakah memang resiko kardiovaskularnya tinggi? Ya, jadi perlu pertimbangan juga ya pendekatan multidisiplin, risk benefit ya dari pemberian statin. Khawatirnya kalau misalnya pada pasien dengan ACS berulang
LDL tinggi, terus dia ada penyakit hati kronik, kita tidak berikan statin, dikhawatirkan terjadi ACS lagi berulang, ya. Dan bahkan penyebab kematian tertinggi kan sebenarnya adalah penyakit kardiovaskular. Jadi kita perlu pertimbangan. Nah, kalau bile acid sequestran itu bisa menurunkan LDL dan meningkatkan HDL juga, ya, tidak sebaik statin dan juga efek sampingnya juga cukup banyak ya, gangguan pencernaan, flatulen, konstipasi. Dan di sini kontraindikasi juga tinggi sekali tinggi ya. Nah, jadi memang bile acid sequestration ini jarang sekali sebenarnya kita temukan. Ada sih, ada, tapi biasa digunakannya pun cukup jarang. Nah, kalau asam nikotinat, nah di sini memang kalau kita lihat bisa menurunkan trigliserid sampai 50% dan meningkatkan HDL sampai 35%. Jadi sebenarnya cukup baik untuk pemilihan fokus ke HDL dan trigliserid. Tapi perlu diperhatikan efek sampingnya itu ada gout ya, hiperuricemia, yang terutama itu ya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan pada pasien-pasien dengan penyakit liver kronik atau gout yang berat. Prinsipnya kalau asam nikotinat ini ya kita perhatikan adalah gangguan asam uratnya ada apa tidak. Ya, karena dia bisa berpengaruh sekali terhadap kadar asam urat. Nah, kalau fibrat, nah di sini bisa menurunkan trigliserid sampai 50%. HDL meningkat sampai 20%, tapi memang tidak fokus ke LDL, turunnya sedikit. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada pasien-pasien dengan batu empedu. Ya, jadi kalau ada batu empedu, trigliseridnya tinggi, nah ini kita perlu waspada juga, ya. Dan di sini juga untuk penyakit ginjal dan hati yang berat, dia tidak bisa digunakan. Nah, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien ada gangguan ginjal, trigliseridnya tinggi, ya, ya mungkin kita bisa berikan golongan obat yang lain dulu, ya. Mungkin gampangannya seperti yang paling sering ya statin ya, statin diberikan dulu, kita lihat responnya. Dan juga jangan lupa juga pengaturan dari pola makan ya. Pola makan tuh sangat penting sekali. Trigliserid itu tidak hanya dari makanan-makanan yang berlemak ya, goreng-gorengan, tapi dari komponen nasi pun juga bisa ya. Di ujung-ujungnya bisa berubah jadi trigliserid juga. Lalu ada ezetimibe, ya ini LDL turun sampai 18% ya, jika tunggal ya. Dan ini biasanya masih ditoleransi oleh pasien. Nah, kalau yang PCSK9 inhibitor itu bisa sampai 71% ya. Jadi memang luar biasa sekali ini ya untuk PCSK9 ini dan terutama untuk yang apolipoprotein B-nya tinggi bisa diberikan PCSK9 inhibitor. Jadi memang kalau pada pasien-pasien yang ApoB-nya tinggi, pilihan utamanya itu adalah PCSK9. Tapi efek sampingnya ya faringitis, ISK, dan sebagainya. Tapi memang untuk keamanannya ini untuk jangka panjangnya juga masih belum diteliti. Jadi makanya PCSK9 ini diberikan sebagai kombinasi dengan statin, ezetimibe ya. Kecuali bisa tunggal kalau pada pasien murni dengan peningkatan apolipoprotein B. Nah, kalau omega 3 ya di sini biasanya kita gunakan untuk menurunkan trigliserid, VLDL, ApoB, utamanya itu ya. Jadi dia tidak meningkatkan HDL, tapi terutama untuk menurunkan trigliserid. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, yaitu terhadap pemanjangan waktu perdarahan, terutama. Tapi sebenarnya tidak begitu signifikan. Yang perlu kita perhatikan adalah penggunaannya dengan antikoagulan. Ya, jadi kita harus perhatikan, karena dia dapat meningkatkan waktu perdarahan. Nah, jadi apabila pasien datang dengan dislipidemi, LDL-nya tinggi, kita pastikan dulu kita mau menggunakan moderate intensity statin atau high intensity statin. Ya, biasanya kalau pada pasien dengan ACS kita memerlukan high intensity statin. Kita ingin menurunkan LDL sebanyak 50%. Nah, baru deh kalau misalnya apa namanya lebih berat lagi bisa digabung dengan ezetimibe ya, PCSK9 dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari ESC ya, apabila pada pasien-pasien apa namanya dengan dislipidemia, terus juga kita nilai CV ya, cardiovascular risk assessment-nya, resikonya bagaimana. Nah, apakah dia termasuk kepada indikasi drug therapy? Apabila iya, maka kita berikan terapi terutama high potensi statin ya. Kalau tidak ada indikasi ya, itu lifestyle cukup kita lakukan. Misalnya pada pasien-pasien dengan dislipidemia kardiovaskular tapi resikonya rendah ya,
itu bisa kita lifestyle dulu ya. Atau bahkan yang memang dia LDL-nya masih tergolong baik gitu ya, jadi bisa kita lakukan lifestyle. Dan memang pada umumnya pada pasien-pasien dengan eh, kardiovaskular ya, gangguan kardiovaskular biasanya memang langsung diberikan pemberian terapi dislipidemia. Nah, apabila di sini LDL-nya tidak tercapai, ya, maka kita bisa tambahkan ezetimibe. Kalau masih, kalau tercapai, kita follow up. Lalu apabila tambah ezetimibe masih belum tercapai, tambahin PCSK9. Seperti itu. Kalau misalnya sudah, berarti follow up. Jadi gitu ya. Jadi gampangannya adalah statin dulu ya dengan dosis yang ditoleransi atau dosis maksimal mungkin. Apabila belum tercapai, tambahin ezetimibe. Apabila belum tercapai lagi, ditambahin PCSK9. Seperti itu. Nah, kalau pemberian PCSK9 itu juga bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien tadi ya, very high risk, tapi tidak tanpa familiar hyperkolesterolemia. Itu bisa juga kita gunakan. Nah, ini untuk perhitungannya, resikonya low, moderate, high, atau very high. Nah, di sini sudah kecil sekali, cuman ya salah satunya adalah memakai sistem skor sini ya, skor berapa, apakah ada CAD, ya CKD, DM dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut panduan dari Korea ya, memang pada pasien-pasien dengan hiperkolesterolemia pilihan adalah statin ya. Ini untuk rekomendasinya A. Lalu ada belasisakestren, ezetimibe ya. Prinsipnya sih hampir sama ya dengan panduan-panduan dislipidemia yang lain. Cuma di sini dia lebih mengklasifikasinya. Jadi ada yang dengan hipertrigliserid, ada yang hipertrigliserid aja ya. Jika hipertrigliserid saja, maka sarannya fibrat dan omega 3. Jadi kalau gabungan bisa statin dengan fibrat, dengan fibrozil. Nah, tapi kalau misalnya dengan hipo HDL kolesterolemia, ini pilihan adalah statin dan fibrat. Nah, ini dari beberapa golongan statin, dosis-dosisnya di sini yang paling sering kita gunakan simvastatin ya, 20 sampai 40 maksimalnya. Lalu atorvastatin 10 sampai 80, rosu 5 sampai 20. Biasanya kan antara ini ya. Pita itu juga sebenarnya ada. Tapi yang sering kan simvastatin dan atorvastatin dan rosu sebenarnya. Ini penting sekali nih kita ingat-ingat. Jika kalau ada pasien diberikan 1 kali 20, masih kita naikkan sampai 1 kali 40. Ator juga bisa sampai 80 bahkan. Rosu maksimal 20. Nah, ini kalau kita lihat LDL reduction-nya, memang pada atorvastatin di sini bisa menurunkan hingga 50% itu pada dosis 40 sampai 80 gitu ya. Kalau rosu cukup di dosis 20 bisa nurunin 50%. Karena udah mentok juga nih ya, nurunin 50%. Ini untuk metabolismenya, protein bindingnya ya. Di sini rata-rata protein binding semua kecuali pravastatin. Half life-nya di sini 1 sampai 3 jam ya, ini sampai 30 jam. Ya, terus eliminasinya di hepatobiliar semua ya. Renal elimination-nya yang paling tinggi di sini rosuvastatin ya dibanding yang lain-lain. Oke, mungkin sekian video kita kali ini. Berikutnya akan saya bahas terkait pada keadaan khusus. Ini pada keadaan khusus seperti pada pasien dengan DM, CKD, ya, CAD, hingga nanti ada tiroid dan segala macam. Kita akan bahas satu persatu di video berikutnya. Oke, kalau ada yang mau ngasih masukan, tambahan, koreksi, silahkan saya terbuka. Ditaruh di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.